Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Para santri kelas 10 baik jurusan IPA ataupun agama yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum Ustaz memulai memaparkan materi yang akan kita ajarkan pada hari ini, perkenankan Ustadz untuk memperkenalkan diri. Nama Ustadz Muhammad Solihin. Ustadz berasal dari kota Palembang dan Ustadz sudah mengajar di Pondok Pesantren Hidayatullah ini memasuki tahun yang kelima. Dan insya Allah pada tahun ini Ustadz akan menjadi wali kelas untuk kelas 10 agama dan akan mengajar di kelas 10 agama 3 mata pelajaran, di kelas 10 IPA 1 mata pelajaran yaitu pelajaran hadis. Adapun di kelas 10 agama Ustadz akan mengajarkan ulumul hadis, kemudian ulumul Quran dan hadis itu sendiri. Para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini Ustadz hanya akan memaparkan singkat tentang kitab apa sih yang akan kita gunakan pada pelajaran hadis di kelas 10 ini. Jadi para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di hadapan Ustadz ini ada kitab namanya kitab Riyadhus Shalihin. Jadi inilah kitab yang akan kita gunakan untuk mata pelajaran hadis di kelas 10, 11, bahkan sampai nanti kelas 12. Jadi insya Allah nanti para santri ketika telah sampai di pondok ya akan dibagikan kitab ini, kitab Riyadhus Shalihin. Siapa pengarangnya? Nah inilah yang akan Ustadz bahas. Ustadz yang akan sampaikan pada kesempatan kali ini tentang biografi singkat. Siapa sih pengarang kitab ini? Jadi para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai ada seorang thalibul ilmi menuntut suatu ilmu kemudian mengkaji sebuah kitab, tetapi ketika ditanya kitab yang dipelajari apa? Nggak tahu kitabnya apa. Siapa pengarangnya juga nggak tahu. Isinya apa juga nggak tahu. Jadi Ustadz akan memulai pada video kali ini tentang biografi singkat pengarang kitab Riyadhus Shalihin. Para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama berkaitan tentang judul kitab ini adalah kitab Riyadhus Shalihin dan alhamdulillah kitab Riyadhus Shalihin ini telah disyarah. Syarah itu artinya dijabarkan. Maksudnya apa? Ya, hadis-hadis yang ditulis oleh para salafun saleh, para ulama-ulama terdahulu itu hanya sekedar hadis saja. Yang mana kita mungkin tidak bisa memahami hadis tersebut tanpa dijelaskan. Nah, alhamdulillahnya sekarang kitab ini sudah disyarah, sudah dijelaskan, sudah dipaparkan oleh banyak para ulama. Baik ulama-ulama terdahulu sebagian atau mungkin ulama-ulama yang sekarang ini. Gunanya apa ya? Gunanya ketika ada seorang thalibul ilmi ingin mempelajari kitab ini sudah bisa langsung memahaminya. Tapi kalau cuma baca hadis saja, maksudnya apa, hukumnya apa itu masih sulit. Nah, insya Allah kitab inilah yang akan kita pakai, yang kitab Riyadhus Shalihin min kalami sayyidil mursalin, dari perkataan Rasulullah SAW. Siapa pengarangnya? Nah, ini yang akan kita bahas. Jadi yang kita bahas nanti berkaitan tentang siapa nama pengarang kitab ini, bagaimana kehidupan beliau, kapan dilahirkan, di mana dilahirkan, kemudian bagaimana perjalanan menuntut ilmunya beliau, kemudian beliau ini pakar dalam bidang apa, kemudian madhab beliau apa, kemudian buku-buku karangan yang beliau tulis apa saja, kemudian kezuhudan beliau, kemudian pekerjaan beliau, dan yang terakhir kita akan membahas tentang kapan beliau wafat dan di mana beliau wafat rahimahullahu ta'ala. Para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka oleh karena itu ya Ustadz meminta dari sekarang para santri menyiapkan sebuah kitab, sebuah buku atau sebuah kertas untuk dicoret-coret, karena nanti Ustadz akan meminta kepada para santri semuanya untuk merangkum, meringkas minimal 1 lembar saja tentang biografi pengarang kitab Riyadhus Shalihin. Antum bisa meringkasnya melalui pemaparan Ustadz atau mungkin nanti bisa mencari tambahan dari literatur lain, baik dari internet atau dari kitab-kitab yang ada, sehingga antum tidak merasa kesusahan. Jadi insya Allah nanti kitab ini akan kita pakai di MA Hidayatullah
kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidi al-Mursalin. Lil Imam itu artinya dikarang oleh atau kepunyaan Al-Hafidh Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Ini nama beliau. Abi Zakaria ini adalah kunyah, sedangkan nama asli beliau adalah Yahya bin Syaraf, ini nama bapaknya. An-Nawawi, An-Nawawi adalah nisbah ke tempat mana beliau dilahirkan. Jadi insyaallah kitab inilah yang akan menjadi pedoman di ma'had kita, Ma'had Hidayatul Quran Yogyakarta. Tarjamatu muallif. Tarjamah itu artinya biografi. Muallif itu artinya penulis atau pengarang. Sebagaimana saya sampaikan tadi, kita akan membahas tentang biografi singkat pengarang kitab Riyadhus Shalihin. Poin yang pertama yaitu ismuhu wa mansya'uhu. Nama beliau dan sejarah perkembangan beliau. Kecilnya di mana, kemudian setelah itu beliau kemana. Huwa al-imamu Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Jadi nama beliau adalah Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Wulida bi baldatin ismuhu Nawa. Wulida artinya dilahirkan, bi baldah di sebuah kota, di sebuah tempat, ismuhu namanya Nawa. Makanya nama beliau An-Nawawi karena dinisbatkan kepada tempat dilahirkan yaitu Nawa. Wa hiya qaryatun min a'mali Dimashq, dan Nawa ini merupakan qarya, sebuah desa min a'mali Dimashq yang berada di negara Damaskus atau di negeri Damaskus atau di Syam. Syria, sekarang disebut dengan Syria. Sana, yaitu pada tahun 618 Hijriah. Washtaghala bil ilmi wa huwa fi tsaminati asyrat. Dan beliau ishtaghala, menyibukkan diri, bil ilmi, untuk menuntut ilmu, mencari ilmu pada umur 18 tahun. Jadi ini nama beliau dan kemudian tempat di mana beliau dilahirkan. Kemudian setelah itu infiraduhu bil fiqh wal hadis. Ya, kekhususan beliau ini yaitu lebih kepada ilmu fikih dan ilmu hadis. Hasala min fiqhi asy-Syafi'iyyah. Nah, jadi beliau mengkaji bahkan termasuk pembesar madhab Syafi'i. Jadi kalau madhab Syafi'i maka rujukannya itu adalah Imam An-Nawawi dan Ar-Rafi'i. Ini dua ulama besar madhab Syafi'i. Hasala min fiqh Syafi'iyyah ma ja'alahu imam al-a'immah, yang menjadikan beliau menjadi imamnya para imam, ustadznya para ustadz. Wa muharrar al-madhab wa ila tarjihatihi marja'ul a'immah, sehingga beliau dijadikan sebagai marja', tempat kembali. Ada permasalahan tentang masalah fikihnya madhabnya Syafi'i, maka dikembalikannya kepada Imam An-Nawawi. Jadi kalau ditanya madhab Imam An-Nawawi apa, ya maka madhabnya adalah madhab Syafi'i. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah tentang mu'allafatuhu. Mu'allafat itu artinya karya, tulisan. Buku apa saja yang pernah beliau tulis. Di sini terbagi menjadi 3 poin. Yang pertama, mu'allafatuhu fil lughah. Beliau mengarang kitab berkaitan tentang bahasa. Judul bukunya adalah Tahdzibul Asma'i wal Lughat. Sebenarnya kitab beliau ini banyak ya, tetapi yang kita sertakan di sini, yang kita tunjukkan ke antum hanya sebagian saja. Kemudian buku karangan beliau di bidang fikih, wa mu'allafatuhu fil fiqh Syarhul Muhadzab. Ada kitab namanya Syarhu al-Muhadzab. Kemudian ada kitab berjudul Ar-Rawdah. Kemudian ada kitab Al-Minhaj, Al-Manahij. Bukan, ini Al-Minhaj, Al-Minhaj. Ini kitab-kitab beliau di bidang fikih. Kemudian yang terakhir yang akan kita sebutkan di sini adalah karangan beliau di bidang hadis. Apa? Seperti Syarhu Muslim. Kitab Syarhu Muslim. Antum tahu kan? Ada Sahih Muslim, ada Sahih Bukhari. Kitab hadis yang paling sahih yaitu kitab Bukhari dan Muslim. Kemudian setelah itu kitab Bukhari, baru setelah itu kitab Muslim. Nah, kitab Muslim ini disyarah. Ustaz,
telah terangkan di atas, yang dimaksud dengan syarah adalah dijelaskan, dipaparkan. Karena apa? Para ulama zaman dahulu hanya menuliskan hadis dan tanpa dijelaskan makna dari hadis tersebut. Nah, ulama-ulama yang datang setelahnya itu mulai mensyarah, menjelaskan maksud dari hadis tersebut apa, hukum yang diambil dari hadis tersebut apa. Ini namanya syarah. Dan beliau, rahimahullah ta'ala, Imam An-Nawawi, termasuk salah seorang ulama yang pernah mensyarah, menjelaskan, memaparkan kitab Muslim, Sahih Muslim. Kemudian di antara kitab lain yang beliau karang di bidang hadis, Al-Adhkar An-Nawawiyah. Kemudian wasyaraha qita'un min sahih al-Imam al-Bukhari, dan beliau juga pernah mensyarah qita'. Qita' itu artinya sebagian kitabnya Imam al-Bukhari. Ya, kitab Bukhari itu kan sangat banyak sekali hadis-hadisnya, tetapi beliau hanya mensyarah beberapa hadis saja. Mengapa? Li'annahu ajalathu al-maut qabla al-itmam, karena beliau lebih dahulu meninggal sebelum menyelesaikan syarah kitab Sahih Al-Bukhari. Setelah itu yang akan kita bahas adalah zuhduhu wa wadha'ifuhu, tentang kezuhudan beliau dan apa sih pekerjaan beliau. Kana zahidan wara'an. Jadi Imam Nawawi adalah seorang imam, seorang ulama yang zuhud. Zuhud itu adalah seorang yang lebih mementingkan perkara akhirat daripada perkara dunia. Wara itu artinya hati-hati. Hati-hati, tidak asal iya, tidak asal ngambil, tidak ada kata yang penting ini dan itu, tidak. Ini wara itu berarti hati-hati banget. Jangan sampai dia makan sesuatu yang syubhat dan lain sebagainya, namanya wara. Wa taqlil minad dunya, dan beliau memandang dunia itu dengan pandangan yang meremehkan. Bukan berarti kemudian tidak mengambil dunia, tidak. Artinya lebih kepada prioritas akhirat dibandingkan dunia. Wada'bi ala siratus salaf as-salih, dan beliau meniru jalannya salafun as-salih, yaitu para pendahulu kita dari kalangan sahabat, kemudian tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Wa kana ya'mal fid daril hadis bi Dimashq, dan beliau ya'mal, bekerja. Di mana? Di tempat yang namanya Darul Hadis, tempatnya di Damaskus, yaitu di Syria. Fa'ajada wa afada jama'a bainal khairi dunya wal akhirah, sehingga beliau menggabungkan antara urusan dunia dan urusan akhirat. Urusan dunia apa? Yang mengajar, kemudian kalau ada gaji ya diambil, kemudian perkara akhiratnya ya beliau berdakwah, kemudian mengarang kitab dan lain sebagainya. Setelah itu yang akan kita bahas yang terakhir, yaitu tentang wafatnya beliau rahimahullahu ta'ala. Tufiya fi baldatin Nawa, jadi beliau lahir di kota Nawa dan juga meninggal di kota Nawa, fi Dimashq. Kapan? Yaitu pada tahun 667 Hijriah. Wa umruhu hinadzat, dan umur beliau ketika meninggal adalah 48 tahun takriban, kira-kira. Karena ada yang mengatakan 49, ada yang mengatakan 48. Walam yaqib li'annahu lam yatazawwaj, dan beliau tidak memiliki keturunan. Karena mengapa? Sampai beliau wafat, ya beliau tidak menikah. Jadi ini diantara ulama zaman dahulu, banyak ulama-ulama yang meninggal dan tidak sempat menikah. Karena apa? Sibuk dengan ilmu, sibuk berdakwah dan sebagainya. Rahimahullahu rahmatan wasi'atan, semoga Allah merahmati beliau dengan rahmat yang luas. Wa nafa'a bi ulumihi, dan semoga kita diberikan manfaat dari ilmu yang telah beliau tuliskan di buku-buku beliau dan telah disampaikan kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sekilas tentang biografi singkat pengarang kitab Riyadhus Shalihin, Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, selesai.